Bayangkan Anda membandingkan seorang miliarder filantropi global dan sebuah garis keturunan agama yang sangat dihormati di masyarakat dengan, nah ini dia, dengan ikan sapu-sapu. Ikan akuarium itu kan? Iya, ikan pembersih kaca yang secara estetika, jujur saja ya, agak menyeramkan dan sering makan kotoran di dasar kolam. Jatuhnya kayak lelucon absurd kan? Tapi itulah premis yang liar dan sangat provokatif dari dokumen yang bakal kita bedah di penelusuran mendalam hari ini. Oke, mari kita urai ini. Dan ini bukan sembarang dokumen ya, ini tuh sebuah kajian investigatif yang mencoba membedah dinamika kekuasaan dan pengaruh transnasional di Indonesia. Judulnya saja udah bikin orang noleh, bunyinya Filosofi Ikan Sapu-Sapu, Menelanjangi Hegemoni Spesies Invasif Plat G dalam Ekosistem Sosial Indonesia. Judul yang panjang dan sangat berani. Hanya cuma dipakai oleh ilmuwan lingkungan, yaitu biologi konservasi, terus dipinjam untuk membedah sosiologi politik dan agama. Dengar, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita harus mengakui bahwa teks ini menyentuh area yang sangat-sangat sensitif. Dokumen ini memuat klaim sejarah, genetik, dan sosiologis yang tajam banget. Bahkan bisa dibilang radioaktif bagi sebagian kelompok. Sangat radioaktif. Makanya, untuk Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita kali ini, misi kita hari ini bukanlah untuk menjadi hakim. Kita tidak sedang memvalidasi apakah klaim penulis ini 100% akurat atau malah salah total. Murni, kita cuma akan meletakkan argumen penulis ini di bawah mikroskop. Kita pengen lihat bagaimana metafora biologi ini dibangun untuk menjelaskan fenomena sosial. Itu pendekatan yang sangat masuk akal, karena terlepas dari posisi Anda nantinya, apakah Anda setuju, tersinggung, atau cuma penasaran, cara penulis menjahit konsep ekologi dengan intrik geopolitik dan agama ini, itu adalah sebuah studi kasus persuasi yang fenomenal sih. Iya, kayak memaksa kita melihat isu sosial yang abstrak jadi sesuatu yang fisik dan berlendir. Persis. Berlendir dan merayap di kegelapan, kayak ikan sapu-sapu itu sendiri. Nah, mari kita mulai dari pijakan awalnya. Penulis menggunakan ikan sapu-sapu ini, atau nama latinnya Trigoplitcistis pardalis, sebagai simbol dari apa yang mereka sebut gempuran plat G. Tapi tunggu sebentar, plat G, genetika, George Soros, garis keturunan agama. Waktu saya baca ini pertama kali, saya ngerasa penulis melompat terlalu jauh. Memang butuh sedikit senam mental sih di bagian ini. Nah, coba jelaskan secara sederhana gimana bisa DNA itu dihubungkan dengan ikan akuarium dan pengaruh global. Oke, jadi gini. Konsep plat G yang mereka maksud itu merujuk pada haplogrup G. Dalam ilmu genetika, haplogrup itu ibarat marga besar umat manusia berdasarkan mutasi DNA purba. Nah, penulis dokumen ini mengidentifikasi ada 2 aktor transnasional yang secara genetik berbagi payung besar haplogrup G ini. Walaupun dari cabang yang beda ya. Betul, dari subclad yang berbeda. Aktor pertama itu jaringan filantropi yang digerakkan oleh George Soros yang diidentifikasi penulis dengan subclad haplogrup G2A. Lalu aktor kedua adalah jaringan sosio-religi Ba'alawi yang diidentifikasi dengan haplogrup GP15. Wah, jadi penulis menaruh kapitalisme global sayap kiri dan otoritas tradisional agama di keranjang yang sama, cuma karena penanda genetik purba mereka berkerabat. Iya, menurut teksnya begitu. Itu lompatan logika yang sangat berani sih. Tapi, lalu di mana letak ikan sapu-sapunya? Kenapa nggak pakai analogi singa atau serigala atau parasit konvensional aja? Karena singa atau serigala itu kan berkonotasi pada penaklukan yang heroik, yang terbuka gitu loh. Spesies invasif nggak bekerja kayak gitu. Dan disitulah filosofi pertama ikan sapu-sapu masuk, yaitu kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan dan mendominasi di air keruh. Oh, air keruh? Iya, kalau Anda pernah miara ikan ini, Anda pasti tahu mereka nggak butuh air bersih yang kayak oksigen. Mereka bisa hidup, bahkan berkembang biak, di air limbah yang kotor. Nah, penulis pakai kekeruhan air ini sebagai metafora untuk kondisi sosial dan politik suatu negara. Oke, saya mulai lihat arahnya nih. Ini bikin saya mikir tentang manuver para vulture capitalists atau investor predator di dunia bisnis. Mereka itu kan nggak pernah mencoba mengakuisisi perusahaan yang lagi di puncak kejayaan ya kan? Betul, terlalu mahal? Iya, yang keuangannya sehat dan manajemennya solid itu susah ditembus. Sistem pertahanannya terlalu kuat.
Mereka justru nunggu perusahaan itu berdarah-darah, dewan direksinya saling tikam, karyawannya kebingungan. Mereka masuk di saat situasi paling kacau karena disitulah harga perusahaannya jatuh dan resistensinya nol. Analogi yang sangat relevan. Penulis melihat jaringan Soros beroperasi persis kayak gitu di ranah geopolitik. Menurut teks ini ya, dana filantropi liberal dan NGO transnasional itu bermanuver paling efektif di negara-negara yang lagi ngalamin transisi demokrasi yang bergejolak atau krisis ekonomi yang parah. Jadi institusi negaranya melemah. Nah, itu dia. Airnya menjadi keruh. Di saat itulah mereka masuk, mendikte kebijakan atas nama bantuan kemanusiaan, dan akhirnya mengekstraksi keuntungan politis atau ekonomi dari kekacauan itu. Masuk akal dalam konteks metaforanya. Lalu gimana argumen ini diterapkan pada aktor kedua, kelompok Ba'alawi? Mereka kan nggak beroperasi di bursa saham atau nyuntikin dana NGO ke negara yang bangkrut. Mereka beroperasi pada jenis kekeruhan yang berbeda. Kalau Soros memanfaatkan krisis institusi sekuler, kelompok ini menurut penulis memanfaatkan krisis literasi sejarah dan disorientasi identitas di akar rumput. Disorientasi identitas gimana maksudnya? Bayangkan sebuah masyarakat yang lagi bingung nyari panutan. Tradisi lokalnya mulai memudar dan nalar kritis publik sedang sangat-sangat rendah. Air keruh ini bentuknya adalah kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat. Jadi kebingungan kultural ya? Tepat. Di titik inilah spesies invasif masuk menawarkan semacam solusi instan, berupa otoritas teologis yang absolut. Penulis menyebut mereka menggunakan klaim silsilah atau apa yang disebut di dokumen sebagai primordialisme biologis untuk menanamkan hegemoni di tengah kebingungan masyarakat itu. Oke, jadi kekeruhan itu emang prasyarat mutlaknya. Mereka butuh kita bingung, lemah, atau yang nggak baca sejarah, biar mereka bisa tampil sebagai penyelamat. Tapi coba pikirin gini deh, bertahan hidup di lumpur memang hebat, tapi itu kan nggak otomatis bikin Anda jadi raja di kolam itu. Benar sih. Ya kan? Kalau di ekosistem itu udah ada hiu lokal, buaya, atau ikan predator asli yang lebih besar, bukankah ikan sapu-sapu ini cuma bakal jadi pemakan sampah selamanya? Gimana caranya seekor ikan pembersih bisa menyingkirkan penguasa asli? Nah, disinilah argumen biologisnya menjadi sangat gelap. Ancaman eksistensial dari ikan sapu-sapu ini tuh bukan konfrontasi langsung. Mereka nggak akan pernah menantang ikan predator asli untuk berantem satu lawan satu. Terus gimana caranya? Taktik mereka adalah apa yang disebut penulis sebagai silent invasion atau invasi diam-diam. Gimana mereka ngeruntuhin populasi ikan asli? Mereka merayap pelan di dasar sungai pada malam hari dan mereka memakan telur-telur ikan lokal. Mereka makan telurnya? Wow. Iya, Itu sangat efisien sekaligus kejam banget ya. ekstrim sekali dampaknya. Ikan-ikan lokal yang dewasa mungkin masih berenang dengan gagah di atas. Mereka merasa menguasai kolam, mereka merasa aman karena nggak ada yang nyerang mereka secara fisik. Tapi mereka nggak sadar kalau masa depan mereka lagi dihabisi. Regenerasinya putus. Betul, nggak ada regenerasi. Spesies asli akan punah perlahan karena bibit unggul mereka dimakan sebelum sempat menetas. Oke. Ini metafora biologi yang brilian, tapi mari kita tarik balik ke teks sosiologis kita. Apa bentuk nyata dari memangsa telur lokal dalam ekosistem masyarakat Indonesia saat ini? Siapa ikan dewasanya dan apa telurnya? Penulis menyebut proses sosial ini sebagai depribumisasi otoritas. Di ekosistem Nusantara ini, ikan dewasa yang dominan secara historis itu kan para kiai lokal, ulama pesantren, dan cendekiawan pribumi. Yang ilmunya dalam-dalam itu ya? Iya, yang menguasai kitab kuning dan akarnya sangat kuat pada budaya tanah air. Mereka itu membangun sistem berbasis meritokrasi. Maksudnya, siapa yang paling berilmu dan berakhlak, dialah yang jadi pemimpin spiritual. Dan telur-telurnya berarti generasi penerus mereka dong? Kayak santri-santri muda atau intelektual lokal muda? Tepat sekali. Namun, ini bahayanya. Penulis menuduh bahwa gempuran plat G ini perlahan-lahan mematikan regenerasi tersebut. Mereka nggak ngebunuh para kiai secara fisik. Mereka membunuh meritokrasinya. Dibunuh sistemnya? Iya. Narasi yang ditanamkan adalah supremasi garis keturunan. Jadi tiba-tiba kedalaman ilmu yang dipelajari bertahun-tahun di pesantren itu jadi nggak relevan, kalah telak sama satu pertanyaan, siapa leluhur Anda? Tunggu. Saya harus menantang logika penulis di sini. Kalau masyarakat tiba-tiba lebih suka pada figur transnasional cuma karena silsilah,
Apakah itu benar-benar sebuah invasi? Maksud Anda? Bukankah itu sekedar pergeseran selera budaya aja? Kayak, sama kayak masyarakat yang tiba-tiba lebih suka musik K-pop daripada musik dangdut atau tradisional? Kenapa penulis melihatnya sebagai sebuah invasi yang mematikan? Karena menurut teks tersebut ya, ini bukan pergeseran selera yang organik. Ini tuh manipulasi yang terstruktur. Penulis berargumen bahwa dominasi ini dikonstruksi lewat penciptaan mitos dan ketakutan teologis. Ketakutan teologis. Iya, ketika standar kepemimpinan sosial diubah paksa dari siapa yang paling berilmu menjadi siapa yang punya darah tertentu, Anda secara otomatis memotong peluang putra-putri terbaik daerah untuk naik ke permukaan. Intelektual lokal kita mati secara sosial bukan karena kalah debat, Tapi karena apa? karena masyarakatnya udah dihipnotis untuk nggak mau lagi mendengarkan argumen yang berbasis ilmu. Telur mereka dimakan karena audiens mereka dirampas. Wah, itu perspektif yang bikin merinding jujur aja. Jadi Anda ngeracunin pikiran para pengikut agar mereka membuang pemimpin lokal mereka sendiri. Ini ibarat memenangkan peperangan tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Tepat. Tapi, ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar di kepala saya. Kalau parasit ini datang, menghancurkan sistem meritokrasi kita, dan terang-terangan ngerusak masa depan kita, kenapa kita diam aja? Maksud saya, setiap masyarakat kan punya sistem kekebalan sosial ya. Kenapa intelektual kita, politisi kita, atau media nggak nunjuk mereka dan teriak, "Hei, kalian merusak tatanan kami"? Penulis menjawab pertanyaan itu dengan ngembaliin kita lagi pada anatomi fisik ikan sapu-sapu. Dan jujur ya, ini adalah bagian paling memukau dari seluruh analisis mereka menurut saya. Oke, gimana fisiknya? Kalau Anda pernah megang ikan sapu-sapu, kulitnya itu beda sama ikan biasa. Kulit mereka terbuat dari pelat tulang atau bony plates yang sangat keras, kaku, dan tajam. Itu tuh semacam armor atau baju zirah evolusioner yang ngelindungin mereka dari gigitan predator. Saya mengerti arahnya. Penulis menerjemahkan anatomi armor keras ini menjadi apa yang mereka sebut perisai naratif, bukan? Bener banget. Dan disinilah teks tersebut melakukan manuver perbandingan yang menurut saya agak gila ya. Coba lihat gimana penulis menuduhkan dua kubu ini. Untuk kelompok Soros, armor mereka adalah jargon masyarakat terbuka dan hak asasi manusia. Ya, Sementara untuk kelompok Balawi, armor mereka adalah klaim keturunan suci. Hak asasi manusia di satu sisi, keturunan suci di sisi lain. Dua konsep yang di dunia nyata kayaknya nggak akan pernah disandingkan dalam forum yang sama, tapi oleh penulis ditarik benang merahnya sebagai sekedar tameng anti peluru belaka. dan coba perhatiin deh gimana kedua tameng itu berfungsi dengan cara yang sangat identik. Fungsinya tuh bukan buat memajukan peradaban, melainkan untuk melumpuhkan kritik. Melumpuhkan kritik gimana praktiknya? Bayangkan gini, Anda mencoba mengkritik agenda ekonomi neoliberal dari sebuah NGO asing karena ya mereka merusak industri lokal. Nah, begitu Anda bersuara, mereka langsung ngangkat tameng hak asasi manusia. Tiba-tiba aja Anda dilabeli sebagai pihak kolot yang menentang kebebasan dan progresivitas. Iya. Dan hal yang sama persis terjadi pada kubu satunya ya kan? Persis. Kalau Anda ngeritik kelakuan oknum mereka, atau parahnya kalau Anda pakai pendekatan ilmiah historis untuk mempertanyakan validitas silsilah mereka, tameng keturunan suci itu langsung diangkat tinggi-tinggi. Dan apa yang terjadi pada Anda? Anda seketika diposisikan bukan sebagai akademisi yang lagi menguji data, tapi dilabeli sebagai penista yang sedang melawan kesakralan agama. Kritik ilmiah diputar balik jadi serangan teologis. Nah, itulah mengapa masyarakat diam. Sistem kekebalan sosial kita itu lumpuh total karena kita dikondisikan untuk merasa bersalah kalau berani menyerang armor yang kelihatannya heroik atau sakral itu. Sangat manipulatif ya. Tapi penulis gak berhenti di situ. Bagian paling tragis dari metafora ini adalah apa yang ada di balik perindung keras itu. Ironisnya, daging ikan sapu-sapu itu sangat minim gizi. Bahkan, karena kebiasaan mereka menyerap kotoran, daging mereka seringkali tercemar dan mengandung logam berat beracun. Tamengnya kelihatan megah, tapi isinya racun. Terus apa padanan logam berat ini dalam ekosistem masyarakat kita menurut si penulis? Padanannya adalah fragmentasi sosial dan ketergantungan mental yang sangat akut. Oke, bisa dijelaskan? Menurut penulis, kedua kelompok ini sebenarnya nggak bawa nutrisi apa-apa buat kemandirian bangsa kita. Mereka nggak nyiptain inovasi teknologi, nggak memperkuat ekonomi kerakyatan, dan nggak mencerdaskan kehidupan bangsa secara mandiri. Yang mereka tinggalkan itu cuma masyarakat yang terbelah.
saling serang gitu ya? Iya, saling kafir-mengafirkan atau saling serang secara politik. Dan yang lebih parah, masyarakat jadi selalu merasa inferior, bergantung terus pada figur eksternal buat ngedikte apa yang benar dan salah buat hidup mereka. Logam berat inilah yang perlahan meracuni rasa percaya diri suatu bangsa. Wah, inilah kenapa saya sangat menyukai penelusuran mendalam kita hari ini. Kita itu berangkat dari seekor ikan jelek, dan sekarang kita lagi ngomongin keruntuhan rasa percaya diri sebuah peradaban. Sangat filosofis kan? Banget. Jadi, kita udah lihat bagaimana mereka mengeksploitasi kekeruhan, lalu mematikan meritokrasi lewat invasi diam-diam, dan kebal dari kritik berkat tameng pelindung mereka. Pertanyaannya sekarang, kemana semua ini bermuara? Kalau kita biarkan ekosistem informasi dan sosial kita dijajah kayak gini terus, apa dampak akhir yang diprediksi oleh penulis untuk Anda dan saya? Penulis menyimpulkannya dengan satu istilah yang sangat muram, yaitu ecological collapse atau keruntuhan ekologi secara sosial. Indonesia digambarkan lagi dijepit dan ditekan habis-habisan dari dua kutub ideologis yang secara fundamental sama-sama anti kedaulatan. Kutub yang satu pengen ngebongkar Indonesia jadi sekedar pasar bebas tanpa batas ya, menghilangkan nilai lokal demi kepentingan NGO dan korporasi transnasional. Betul. Sementara kutub yang lain pengen narik mundur struktur sosial kita, balik ke abad pertengahan, mengubahnya jadi sistem kasta berbasis nasab yang secara sistematis ngerendahin martabat pribumi. Dua-duanya, dengan cara yang berbeda, merampas rumah kita. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Lalu, adakah harapan? Apa resep restorasi yang ditawarkan sama penulis dokumen ini? Solusi yang diajukan penulis tuh ngembaliin kita lagi pada prinsip dasar biologi. Bayangin Anda punya kolam yang dipenuhi spesies invasif. Anda kan nggak bisa nyelesain masalah cuma dengan nangkap ikannya satu persatu pakai jaring kecil, kan? Iya, capek duluan. Mereka keburu berkembang biak lagi. Nah, mereka akan terus bersembunyi. Satu-satunya cara yang terbukti efektif secara ekologis adalah dengan mengubah kondisi lingkungan itu sendiri. Anda harus menjernihkan air kolam tersebut. Oh, karena parasit pindu cuma bisa berkuasa kalau airnya keruh. Logikanya luar biasa sih. Kalau airnya kembali jernih, ekosistem sehat, maka hiu dan buaya lokal bakal kembali mengambil alih rantai makanan. Spesies pemakan lumpur ini otomatis nggak akan punya ruang gerak. Ya, mereka akan tersingkir sendiri. Tapi secara praktis di dunia nyata, apa sih wujud dari menjernihkan air ini? Menurut penulis, ada beberapa langkah taktis yang harus segera diambil. Pertama banget, menjernihkan literasi masyarakat. Kedua, kita harus berhenti alergi terhadap sains. Penulis tuh mencontohkan penggunaan data genetika yang tervalidasi secara independen untuk menguji ulang klaim-klaim sejarah yang selama ini dipaksakan. Jadi pakai data empiris ya? Betul. Dan yang ketiga ini mungkin yang paling penting sih, mengembalikan otoritas kepada para ulama, kiai, dan cendekiawan lokal yang keilmuannya jelas teruji dan yang punya rasa cinta tanah air yang nggak tergoyahkan. Saya perhatikan ya, di bagian akhir dari catatan dan referensi sumber ini, penulis juga mengutip investigasi nyata dari lembaga-lembaga lokal seperti RMI, PWNU Banten. Mereka juga mengutip laporan internasional dari Sunday Guardian Live terkait manuver dana filantropi ini. Ya, ada referensi ke sana. Bahkan mereka menyinggung ranah hukum positif kita loh, kayak KUHP nasional dan UU ITE soal penyebaran informasi bohong. Ini menandakan bagi saya, penulis itu nggak lagi nulis puisi atau renungan filosofi semata. Mereka lagi ngasih sinyal bahwa pertarungan ini sudah bergerak ke ranah institusional dan hukum. Sudah mulai eskalasi. Ada satu kutipan dari penulis yang menurut saya sangat brutal tapi membekas banget. Bunyinya gini, jangan biarkan Indonesia menjadi septic tank bagi ideologi dan klan transnasional. Bahasa yang digunakan memang sangat frontal ya, tapi justru disitulah letak urgensi pesannya. Seruan penulis ini pada dasarnya adalah panggilan untuk merebut kembali kedaulatan mental kita. Merebut kembali rumah kita. Iya, teks ini tuh menuntut agar otoritas jangan diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang ibaratnya cuma numpang hidup dan menghisap energi sosial masyarakat kita. Lalu mereka sembunyi di balik tameng kesucian atau kebebasan, sementara fondasi rumah kita diam-diam mereka keroposkan dari bawah. Mari kita tarik napas sejenak dan merangkum perjalanan kita hari ini. Kita baru saja menavigasi sebuah lanskap pemikiran yang sangat-sangat kompleks. Kita mulai dari air limbah yang keruh, yang melambangkan rapuhnya nalar kritis dan kacaunya institusi. Betul. Lalu kita melihat telur-telur ikan lokal yang dimakan habis, yang jadi simbol tragis dari matinya sistem meritokrasi yang digantikan oleh pemujaan silsilah
atau sekedar kekayaan asing. Hingga akhirnya kita berhadapan dengan plat tulang beracun yang menyimpulkan tameng hak asasi manusia dan kesucian nasab yang dirancang cuma buat bikin mereka kebal kritik. Ini benar-benar nunjukin betapa tajamnya pisau analisis biologi konservasi pas dipakai buat membedah relasi kuasa. Pada akhirnya ya, bagi Anda yang menyimak hari ini, nilai terbesar dari menelusuri sumber ini tuh bukanlah tentang menelan mentah-mentah konklusinya. Anda bebas banget berdebat dengan penulisnya. Nilai terbesarnya justru ada pada kerangka berpikir yang diajarkan. Membangun kewaspadaan ya. Tepat. Dokumen ini adalah peringatan keras agar kita nggak mudah terpesona oleh figur atau ideologi transnasional cuma gara-gara kemasannya berkilau atau dilabeli suci. Kejernihan berpikir dan literasi Anda yang menjadi benteng terakhir yang bakal menentukan apakah sebuah ekosistem budaya bisa bertahan atau hancur menjadi debu sejarah. Dan hal tersebut membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini. Sesuatu yang mungkin melampaui batasan artikel ini sendiri. Apa itu? Sies invasif di ekosistem kita. Kalau ikan sapu-sapu sosiologis ini terbukti bisa menyusup ke ruang tamu kita cuma dengan memanfaatkan air yang keruh sobade. Ambil jeda sejenak hari ini, buka lini masa media sosial Anda, perhatikan narasi berita yang Anda konsumsi atau tokoh-tokoh baru yang mendadak dipuja tanpa karya yang jelas. Tanyakan pada diri Anda, siapa atau apalagi spesies invasif tak terlihat yang saat ini diam-diam lagi bermanuver, menelan telur-telur atensi, waktu, dan kekayaan budaya lokal Anda sambil bersembunyi dengan sangat aman di balik tameng pelindung yang terlihat sangat suci, sangat mulia, atau sangat progresif? Terima kasih sudah ikut menyelam dan mengurai kerumitan ini bersama kami hari ini. Tetaplah menjadi pembaca yang kritis dan pastikan air di pikiran Anda tidak pernah keruh. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.